Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik para santri muslimin dan muslimat dan para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa terus-menerus diberikan kesehatan oleh Allah untuk semakin taat kepadanya. Kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya untuk kita senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan memasuki tafsir dari surat Al-Bayyinah, atau nama lainnya apa kemarin? Surat Lam Yakun. Suratul Bayyinah atau surah Lam Yakun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Ya. 3 ayat dulu akan kita bahas ya secara singkat saja ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru. Ya. Ai lam yakun ahlul kufri wal juhud. Ya. Tidaklah orang-orang kafir wal juhud, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alladzina kafaru billahi wa rasulihi. Yang mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu mengingkari Allah dan Rasulnya. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, disebut kafir. Ya. Tsumma bayyanahum. Kemudian Allah menjelaskan min ahlil kitab. Ya. Orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab. Ya. Siapa itu ahli kitab? Ai minal yahudi wan nasara ahlu kitab. Yang disebut dengan ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Allah turunkan kepada mereka orang-orang Yahudi Taurat. Ya, maka ahli kitab, umat yang memiliki kitab dari Allah. Ya, yaitu Taurat kepada orang-orang Yahudi dan wan nasara, Injil kepada orang-orang yang Allah amanahkan kepada Nabi Isa untuk menyampaikan risalah Allah melalui kitab Injil kepada orang-orang Nasrani. Wal musyrikin, dan dari orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik?
abadatul authan wal asnam. Mereka adalah para penyembah berhala. Mereka adalah para penyembah patung. Sekarang bahkan lebih parah, menyembah manusia. Para penyembah hewan, ya. Para penyembah manusia. Para penyembah jabatan, ya. Para penyembah uang, nah, ya, dunia, ya. Munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ai munfasilin muntahina amma hum alaihi minal kufri. Tidaklah orang-orang kafir itu dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan dari orang-orang musyrik munfakina ai munfasilina muntahina. Tidak akan terlepas atau mereka tetap akan berada di atas kekufuran hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai datang kepada mereka hatta ta'tiyahumul hujjatul wadhihah. Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, bukti yang jelas. Hujjatul wadhihah. Ya, bukti yang jelas. Ya. Artinya apa? Disampaikannya kebenaran tentang Islam. Ya, disampaikan kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kebenaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya apa? Allah mengabarkan orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka akan tetap berada di atas kekufuran kalau tidak ada yang mengajak mereka keluar dari kekufuran. Paham? Loh, orang kafir selamanya akan kafir kalau tidak diajak. Paham? Kalau tidak didakwah. Sama saja orang bodoh selamanya akan bodoh kalau tidak diajari. Paham? Ya. Orang bodoh akan selamanya bodoh kalau dia juga tidak mau belajar dan tidak ada yang mengajar. Minimalnya apa? Harus ada yang mengajarkan. Paham? Harus ada yang mengajak. Ayo belajar. Paham? Sehingga apa? Nanti timbul, oh iya saya mau belajar. Ya enggak? Begitu juga dengan apa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Allah mengatakan mereka akan tetap berada di atas kekufuran kalau tidak ada yang mendakwahi mereka. Maka Allah mengatakan hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka akan berada di atas kekufuran sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang sampai ada orang yang menyampaikan kebenaran. Sampai ada seseorang yang mengajak mereka kepada tauhid. Meninggalkan syirik, mengajak kepada tauhid. Meninggalkan bid'ah, mengajak kepada yang sunnah. Meninggalkan yang buruk, mengajak kepada kebaikan. Maka di sini apa? Wahiyya bi'tsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud bukti yang nyata itu adalah diutusnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, tadi ada orang bodoh. Selamanya akan bodoh kalau tidak ada yang ngajak, tidak ada yang mengajarkan. Paham? Loh iya. Ya. Misalkan dia nggak mau, tapi ada orang yang ngajak terus. Ayolah masa kamu nggak mau belajar? Ayolah masa kamu nggak mau belajar? Nanti lama-lama apa? Sedikit demi sedikit akan apa? Terbesit, oh iya saya mau belajar. Kenapa? Karena ada orang yang mengajak. Karena ada orang yang mengajar. Begitu juga dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir selamanya akan tetap kafir kalau tidak ada diutusnya seorang Rasul yang mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah. Maka diutusnya seorang Rasul mengajak mereka terus-menerus tanpa henti. Nabi dan Rasul tugasnya itu luar biasa. Ngajak mereka terus-menerus. Bagaimana kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun mengajarkan umatnya untuk mentauhidkan Allah. Hai umatku, malakum
malakum min ilahin ghairullah. Tidaklah kamu punya Tuhan kecuali hanya Allah. Ya, maka sembahlah Allah. Ya, Nabi Nuh terus menerus sampai 950 tahun tidak henti-hentinya mengajak dan mengajak, menyampaikan kebenaran dan menyampaikan kebenaran, meskipun memang penuh dengan rintangan, penuh dengan caci maki, penuh dengan cobaan ujian, tapi tetap mereka para nabi dan rasul berada di garda terdepan untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan bukti yang nyata hatta ta'tiyahumul bayyinah adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menafsirkan walihadza fassaroha. Maka di sini Allah menafsirkan apa itu hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Allah mengatakan rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Ya. Bukti yang nyata al-bayyinah itu adalah rasulun minallah. Berarti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang nyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yatlu suhufam mutahharah. Yang beliau utusan Allah tadi, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu suhufam mutahharah. Apa? Membacakan suhuf. Loh, lembaran-lembaran Al-Qur'an. Sampaikan ayat demi ayat. Munazzah 'anil batil, yang Al-Qur'an ini ya, lembaran-lembaran ini, ayat-ayat ini jauh dari yang namanya kebatilan. Jauh dari yang namanya kesalahan. Ya. Yatlu suhufam mutahharah. Yang Rasulullah SAW itu membacakan, menyampaikan kepada mereka ayat-ayat yang suci mutahharah. Ayat-ayat yang disucikan. Oleh siapa yang mensucikan? Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ummiyun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ummi, buta huruf. La yaqra wa la yaktub. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kenapa? Diajarkan oleh malaikat Jibril. Iqra ma ana biqori, wahai Muhammad bacalah. Ma ana biqori, aku enggak bisa baca. Wahai malaikat Jibril, ma ana biqori, iqra, bacalah. Ma ana biqori, sampai 3 kali. Iqra ya Muhammad, ma ana biqori, saya enggak bisa menunjukkan Al-Qur'an itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nabi kita yang mulia dan para nabi dan rasul lainnya sifatnya hanya menyampaikan apa yang Allah turun tanpa menambah-nambahi, apalagi mengurangi. Ya. Maka di sini yang dimaksud dengan suhufam mutahharah, yang disucikan, Al-Qur'an yang disucikan dari apa? Minazur, dari kedustaan. Jadi Al-Qur'an tidak ada kedustaan sedikit pun. Malah siapa? Orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak ada kedustaan. Kenapa? Al-Qur'an ja'a min 'indillah. Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedang Allah Maha benar. Tidak mungkin Allah yang Maha benar menurunkan Al-Qur'an ada kedustaan. Paham enggak? Enggak mungkin. Maka apa? Allah Maha benar menurunkan Al-Qur'an, di situ pasti kebenaran. Pasti, paham? Pasti kebenaran. Ya. Disucikan dari apa? Wasyak. Disucikan Al-Qur'an, disucikan dari keraguan. Artinya apa? Orang yang baca Qur'an, orang yang hafal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Qur'an harus semakin yakin dan yakin. Paham? Orang baca Qur'an harus semakin yakin, semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin ragu.
Karena Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabula, itulah kitab Al-Quran yang di dalamnya sama sekali tidak ada keraguan. Paham? Artinya kita tidak boleh ragu dengan Al-Quran. Harus iman, yakin sepenuhnya dari Al-Fatihah sampai Anas. Ya. Sampai Anas. Ya. Disucikan dari apa? Wan nifaq, disucikan dari kemunafikan. Loh, ya. Kemunafikan. Disucikan dari apa? Wad-dhalalah, disucikan dari kesesatan. Al-Qur'an tidak menyesatkan. Loh, ya. Al-Qur'an sama sekali tidak menyesatkan. Bahkan apa? Hudal lil muttaqin. Bahkan Al-Qur'an itu apa? Memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa agar mereka semakin dekat, agar mereka semakin taat, agar mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhir. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an. Ya, barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an. Ya, ini ya. Kemudian apa? Wa qala Qatadah mutahharatun 'anil batil. Ya, Al-Qur'an itu bukti yang nyata termasuk Nabi Muhammad dan Al-Qur'an itu disucikan dari ya al-batil, kesalahan. Walaupun Nabi Muhammad berbuat sedikit kesalahan langsung ditegur. Tapi Al-Qur'an yang datang dari Allah tidak mungkin ada kesalahan. Sekarang banyak orang-orang profesor doktor yang mereka berpahaman liberalisme ya, mengatakan Al-Qur'an ada kesalahan, katanya gitu. Perlu direvisi, diperbaiki. Loh, bukan Al-Qur'an direvisi, otaknya dia perlu diperbaiki. Loh, profesor ya terkena pemahaman tadi liberal. Loh, ini Al-Qur'an ada kesalahan, astagfirullah. Naudzubillah. Bagaimana mungkin Al-Quran datangnya dari Allah yang maha benar, kok bisa salah? Paham? Al-Quran pasti benar. Orang-orang yang memahaminya lah yang ada kesalahan. Maka yang perlu diperbaiki Al-Quran apa orangnya? Orangnya. Al-Quran benar. Ya, sampai hari kiamat Al-Quran benar. Yang perlu diperbaiki adalah pemikiran orang-orangnya. Ketika apa? Menafsirkan Al-Quran. Sampai mengatakan ada orang kok Al-Quran ini perlu direvisi, diperbaiki. Loh, otaknya dia yang perlu diperbaiki. Ya. Kemudian di sini apa? Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya kutubun qayyimah. Ya, fiha di dalamnya kutubun qayyimah. Ay fiha ahkamun qayyimah la iwaja fiha. Di dalam Al-Quran ahkam qayyimah, ada hukum-hukum yang lurus. Halal, halal. Selamanya halal, halal. Haram, haram. Paham? Ya. Tauhid, tauhid. Syirik, syirik. Ini yang sunnah, sunnah. Ini yang bid'ah, bid'ah. Ya, terus Al-Qur'an menjelaskan, membedakan mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Ini Al-Quran. Hukumnya lurus. Tegas, jelas. Ya. Kemudian apa? La iwaja fiha. Tidak ada sesuatu yang bengkok dalam Al-Quran. Artinya apa? Sesuatu yang menyesat. Tidak ada Al-Quran menyesatkan. Kecuali apa? Orangnya yang salah dalam memahami Al-Quran. Maka Al-Quran harus dipahami dengan betul. Dengan pemahaman sebagaimana para sahabat memahami Al-Quran, para salaf, ya. Tabayyanal haqqu minal batil, sehingga apa? Mana yang hak itu jelas, mana yang batil juga jelas. Paham? Inilah Al-Quran. Bukti yang nyata, jelas sejelas-jelasnya. Maka agama Islam adalah agama yang jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Agama Islam adalah agama yang benar. Tidak ada kesalahan pun di dalamnya, kecuali kalau ada kesalahan itu adalah oknumnya, orangnya. Al-Quran tidak ada kesalahan, tapi orang yang memahaminya mungkin ada kesalahan karena ada penyakit di dalam hatinya dan pikirannya. Paham? Nah, ini yang perlu kita
ya, cermati bersama, kita renungkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.